Kebakaran hebat hanguskan sebuah rumah di Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Warga yang berada di lokasi tidak bisa berbuat banyak lantaran si jago merah sulit dikendalikan. Diduga seorang anak yang mengalami gangguan jiwa sengaja membakar rumah orang tuanya tersebut. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 1 unit damkar ke lokasi. Petugas damkar pun telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membawa sang anak menjalani perawatan kejiwaan lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Anak Maksin di bus. Sayam 28 tahun pengemudi ojek online ini tertembus anak panah busur pada bagian pinggang sebelah kanan setelah melintas di Jalan Todopuli, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat korban menegur sekelompok Pak Ogah di lokasi yang mengatur lalu lintas dan hanya memperparah kemacetan jalan di wilayah sekitar. Namun sekelompok pelaku yang merupakan Pak Ogah malah menyerang korban menggunakan busur panah. Diduga para pelaku tersinggung ditegur oleh korban. Korban pun terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Polisi akhirnya mengamankan 5 rekan pelaku yang masih di bawah umur dan juga menyita ketapel panah busur. Satu terduga pelaku utama yang telah diketahui identitasnya masih jadi buronan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Kericuan terjadi antara seorang pria dengan beberapa orang di sebuah tempat biliar Jalan Mawardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kericuan dipicu aksi korban yang emosi karena ada seseorang menganiaya kekasihnya. Namun korban akhirnya dikeroyok pelaku dan temannya yang berjumlah belasan orang. Tanya itu korban dilempar dari lantai 2 hingga tak sadarkan diri. Kekasih korban sempat histeris dan langsung membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Salah satu keluarga korban mengatakan kasus pengeroyokan ini terjadi lantaran korban membela kekasihnya. Hingga kini Polsek Grogol, Petamburan, dan Polres Jakarta Barat masih memburu para pelaku yang masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua remaja berboncengan sepeda motor trail ini tiba-tiba didatangi kelompok begal saat tengah berhenti di pinggir jalan. 1 dari 3 pelaku yang berboncengan sepeda motor langsung turun dan mendekati korban. Tanpa basa-basi, pelaku mengancam kedua korban dengan sebilah senjata tajam. Panik dengan ancaman yang bisa mencelakai diri, kedua remaja itu seketika kabur tunggang langgang. Merasa aksinya berjalan mulus, pelaku lalu mencoba membawa kabur motor tersebut. Namun sayang, kunci motor ternyata ikut dibawa korbannya saat kabur. Aksi begalan ini terjadi pada Minggu dini hari saat kedua korban tengah berhenti di depan sebuah warung kelontong di Jalan Angsana, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski para pelaku tak berhasil membawa kabur motor korban, namun wajah ketiganya kini telah viral di media sosial. Polisi juga masih memburu keberadaan para pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam pasangan suami istri mengendarai sepeda motor bersama 2 anak mereka di Jalan Perumahan Pondok Timur Indah, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka melintas di jalan tersebut dan kembali saat melihat ada barang milik pengunjung toko kelontong di sepeda motor yang terparkir. Sang istri menggendong anak turun dan memantau situasi, sementara sang suami yang dengan anak dibonceng di depan mengambil barang belanjaan korban. Meski aksi pencurian di depan toko kelontong ini baru pertama kali terjadi, namun aksi serupa terjadi di tempat lainnya dengan ciri-ciri pelaku yang sama. Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dan memberikan efek jera kepada pelaku, warga akhirnya memviralkan video rekaman kamera pengawas tersebut ke media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam seorang wanita tamu hotel jadi korban jambret saat berjalan kaki usai bertransaksi di ATM di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelakunya 2 orang berboncengan sepeda motor. Mereka sempat melalui korban kemudian berbalik arah dan merampas ponsel. Korban sempat berupaya mengejar dan berteriak minta tolong. Namun upaya keduanya tak membuahkan hasil lantaran pelaku berhasil melarikan diri. Ini ikutin ibu-ibu terus dia tuh
langsung jambret dari tadi tuh di arah TKP tersebut kan. Nah terus dia langsung ambil HP-nya, dia lari mau jatuh di sini. Terus aku kejar juga di jambretnya, cuma aku tidak bisa mengejarnya. Kejadian ini menambah panjang catatan aksi kejahatan jalanan yang kerap terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam beberapa pekan terakhir. Warga pun berharap polisi segera menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sanjang, BTI News melaporkan. Pemirsa, viral ponsel belasan juta rupiah milik seorang wanita diduga dicuri setelah tertinggal dalam bilik fotobox di sebuah pusat perbelanjaan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara itu seorang wanita pekerja salon kecantikan di Banyuwangi nekat membawa kabur mobil sewaan. Kita pura-pura foto dulu. Kamera pengawas merekam dua wanita dan seorang anak menyadari ada ponsel tertinggal di mesin fotobox di sebuah pusat perbelanjaan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Namun bukannya diserahkan ke petugas security, ponsel itu diduga dibawa pergi. Korban dalam unggahan di media sosialnya mengaku tak hanya kehilangan ponsel seharga 17 juta rupiah. Ia juga mengaku mobile banking dan dompet digitalnya ikut dibobol hingga 7 juta rupiah lebih. Korban menduga saldo rekeningnya dikuras untuk membayar pinjaman online dengan metode pembayaran kris. Dengan nilai HP-nya sekitar 17,5 juta, jadi total kerugian aku sekitar 25 juta. Jujur aku nggak tahu caranya gimana malingnya bisa buka pattern HP-ku, tapi kalau password M-bankingku mungkin itu karena dia forget OTP, jadi bisa dia buka. Korban telah membuat laporan resmi ke Polsek Cempaka Putih dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Namun hingga kini kedua terduga pelaku belum juga diamankan. Para pelaku diminta segera menyerahkan diri dan mengembalikan ponsel yang mereka ambil. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, News melaporkan. Wanita bekerja di sebuah salon kecantikan di Banyuwangi ini harus berurusan dengan polisi. Ia ditangkap di kawasan Berbek, Sidoarjo setelah membawa kabur mobil charter yang disewanya dari Banyuwangi. Awalnya wanita 33 tahun ini memesan jasa mobil charter dengan tujuan Surabaya. Pelaku diantar korban dengan mobil sewaan. Namun setibanya di Surabaya, gelagat pelaku mencurigakan lantaran meminta diantar berkeliling dan berdalih lupa alamat tujuan. Karena perjalanan cukup lama, korban meminta pembayaran uang sewa terlebih dahulu. Pelaku mengaku telah mentransfer biaya charter mobil. Korban pun berhenti di depan ATM untuk mengecek saldo. Momen itu dimanfaatkan pelaku membawa kabur mobil korban. Meyakinkan biaya charteran atau sewa kendaraan, akhirnya korban mengecek melalui ATM, tidak mencabut dari kunci kendaraan yang ada di mobilnya. Akhirnya yang ternyata uang transfernya juga belum masuk. Wanita pekerja salon kecantikan ini harus mendekam di balik jeruji besi Polsek Taman Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pengendara sepeda motor yang tengah berboncengan dengan seorang wanita dianiaya penagih utang di Marunda, Jakarta Utara. Sementara itu di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, seorang pria menjadi korban penganiayaan diduga dipicu masalah asmara. Iya, gua videoin lu ya, gua videoin. Seorang pengendara motor menjadi korban penganiayaan oleh terduga penagih utang saat melintas di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing. Rekaman video korban yang berboncengan diberhentikan oleh pelaku saat berkendara. Korban dan pelaku sempat terlibat cekcok karena masalah utang piutang hingga berakhir penganiayaan. Saat kejadian, pelaku hendak menagih utang pada korban, diduga utangnya mencapai 5 juta rupiah. Kalau sementara data yang kita kumpulkan ya cekcok itu terjadi gara-gara itu karena si korban belum bayar tagihan. Oke, tapi hasil identifikasi memang pelaku ini debt collector gitu Pak Kapolsek? Ya, semacam itulah. Semacam itu yang tukang tarik duit bank keliling. Pihak unit reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara masih memburu pelaku. Diduga pelaku yang juga merupakan oknum debt collector sudah kabur ke Pulau Sumatera. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang pria berinisial W diamuk massa di Desa Cikes Udi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pelaku diduga hendak kabur usai menganiaya seorang pemuda menggunakan pisau lipat. Usai diamankan, pelaku diserahkan warga ke polisi. Sebelumnya pelaku mendatangi rumah korban bermaksud meminjam uang Rp400.000 dengan alasan untuk pulang kampung. Namun saat pintu rumah dibuka, pelaku langsung menyerang korban dengan membabi buta. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka tusuk pada bagian dada, serta korban sempat dirawat Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sebelum membuat laporan ke Polsek Gunung Putri. Meminta ongkos untuk pergi pulang kampung ke daerah Subang. Kemudian sudah diberikan uang tersebut sebesar Rp400.000 sesuai dengan permintaan pelaku. Setelah itu sudah disiapkan pisau, ternyata di tangan yang bersangkutan langsung ditusukkan ke dada sebelah kanan. Dugaan sementara, aksi nekat pelaku dipicu persoalan asmara. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku serta saksi untuk mengungkap motif penusukan tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna News melaporkan. Seorang pria di Temanggung, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa istrinya sendiri secara keji dan melukai ibu mertuanya dengan senjata tajam. Aksi nekat ini dipicu rasa sakit hati pelaku lantaran korban menolak untuk rujuk setelah pisah ranjang selama 2 tahun. Seorang ibu rumah tangga warga Dusun Kerajaan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah tewas bersimbah darah di ruang tamu rumahnya. Korban diduga dianiaya dengan senjata tajam oleh suami sendiri. Selain membunuh istrinya, pelaku juga menganiaya ibu mertuanya. Dari hasil pemeriksaan polisi, Pak Sutri ini diketahui sudah pisah ranjang selama 2 tahun. Petaka bermula saat pelaku meminta untuk rujuk kembali, namun ditolak oleh korban. Diduga tidak terima dengan penolakan tersebut, pelaku langsung gelap mata dan menyerang korban menggunakan senjata tajam. Teriak-teriak minta tolong gitu toh. Nah, terus aku langsung keluar, ada apa gitu taunya. Nah, nggak taunya itu kakak saya udah seperti itu. Iya. Hingga saat ini aparat Satreskrim Polres Temanggung masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sementara jenazah korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono News melaporkan. Modus menyebar pengumuman lowongan kerja sebagai pengasuh bayi, seorang pria melecehkan mahasiswi di Makassar. Sementara di Padang, seorang balita dianiaya ayahnya yang terhimpit kebutuhan ekonomi dan pengaruh narkoba. Pelaku penyekapan dan ruda paksa seorang mahasiswi asal Kalimantan Utara di Kota Makassar diringkus unit Jatlanras Polrestabes Makassar dalam pelariannya ke Kota Surabaya, Jawa Timur. Kaki kiri pelaku terpaksa ditembak karena hendak kabur saat ditangkap. Sebelumnya diketahui pelaku menyekap dan melecehkan mahasiswi di salah satu rumah yang disewa pelaku selama 3 hari di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Modus pelaku dengan menyebar pengumuman lowongan kerja sebagai pengasuh bayi. Korban yang mendaftar dan dinyatakan lulus kemudian diminta datang ke lokasi, namun justru disekap dan dilecehkan. Selain itu pelaku juga membawa kabur ponsel serta uang korban. Korban berhasil melarikan diri saat pemilik rumah datang ke lokasi karena masa sewa rumah habis. Pelaku berencana akan kembali melancarkan kejahatan serupa di Kota Surabaya dengan modus yang sama. Dari catatan polisi diketahui pelaku merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Takalar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone Anyus melaporkan. Seorang buruh bangunan di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap usai tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Aksi kekerasan itu sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pelaku berdalih tega menganiaya anaknya karena frustasi masalah ekonomi serta kerap berada di bawah pengaruh narkoba. Tak hanya menganiaya anaknya, pelaku juga menganiaya istrinya jika melarangnya melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Pelaku ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh tetangganya ke Polresta Padang. Di sana ditemukanlah seorang istri beserta anaknya yang mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh ayahnya. Kalau ini ada ayah. Kondisi korban kita lihat ada beberapa memar bekas gigitan. Kemudian berdasarkan hasil investigasi awal tersebut, korban kita rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Polresta Padang, Kota Padang. Sementara korban yang masih berusia 1,5 tahun menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Korban menderita trauma berat serta belasan luka gigitan di sekujur tubuh dan alat kelaminnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan.
Pemirsa, kita ke informasi haji. Semangat haji ramah lansia dan disabilitas terus diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan di Tanah Suci. Salah satunya adalah melalui kehadiran bus hidrolik untuk melayani jemaah berkebutuhan khusus. Satu persatu jemaah haji lanjut usia naik ke dalam bus dengan tenang. Tak ada lagi langkah berat menapaki anak tangga tinggi, karena bus hidrolik ini dapat menurunkan badan kendaraan secara otomatis menyesuaikan kebutuhan jemaah. Fasilitas ini merupakan bentuk nyata upaya penyelenggara haji dalam memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan inklusif, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, serta mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Untuk bisnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jamaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala. Bagi para lansia, kehadiran bus hidrolik ini bukan sekedar fasilitas transportasi. Ini menjadi bentuk perhatian dan kepedulian agar mereka tetap dapat menunaikan ibadah haji dengan tenang dan bermartabat. Gimana rasanya? Enak ya. Merasa terbantu nggak Pak? Terbantu. Ya, tadi gimana perasaannya Bu? Kak tidak harus turun dari kursi roda. Apakah merasa terbantu? Terbantu lah. Ya, gimana Bu perasaannya tadi? Senang lah. Program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas memang menjadi salah satu fokus pelayanan musim haji tahun ini. Sebab ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan menuju Baitullah, tetapi juga tentang memuliakan setiap tamu Allah tanpa terkecuali. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Kebakaran hebat hanguskan sebuah rumah di Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Warga yang berada di lokasi tidak bisa berbuat banyak lantaran si jago merah sulit dikendalikan. Diduga seorang anak yang mengalami gangguan jiwa sengaja membakar rumah orang tuanya tersebut. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 1 unit damkar ke lokasi. Petugas damkar pun telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membawa sang anak menjalani perawatan kejiwaan lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi Anyus melaporkan. Sayang 28 tahun pengemudi ojek online ini tertembus anak panah busur pada bagian pinggang sebelah kanan setelah melintas di Jalan Todo Puli, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat korban menegur sekelompok Pak Ogah di lokasi yang mengatur lalu lintas dan hanya memperparah kemacetan jalan di wilayah sekitar. Namun sekelompok pelaku yang merupakan Pak Ogah malah menyerang korban menggunakan busur panah. Diduga para pelaku tersinggung ditegur oleh korban. Korban pun terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Polisi akhirnya mengamankan 5 rekan pelaku yang masih di bawah umur dan juga menyita ketapel panah busur. Satu terduga pelaku utama yang telah diketahui identitasnya masih jadi buronan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pemirsa, Dangdut Mania dadakan DMD Tok Tok Rezeki MNC TV hadir menyapa warga kota Semarang. Artis MNC TV datang langsung ke rumah warga, memberikan kejutan dengan hadiah menarik hingga uang tunai. Program Dangdut Mania dadakan DMD Tok Tok Rezeki MNC TV menyapa warga Kampung Tasripit, Kota Semarang, Jawa Tengah. Satu persatu rumah warga yang didatangi tampak terkejut saat Wina KDI hadir untuk memberikan tantangan seru dengan hadiah uang tunai. Tantangannya cukup mudah, yakni menyanyikan lagu salah satu program MNC TV favorit yang sering ditonton. Dapatkan Rp500.000. Warga yang berhasil langsung mendapatkan uang tunai Rp500.000. Terima kasih MNC TV. MNC TV hadir menjangkau seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Senang, bahagia, dapat rezeki dari MCTV. Bagus. Acaranya bagus. Anak-anak ada, remaja ada, ibu-ibu ada. Warganya sangat senang dengan adanya kegiatan Tok Tok Rezeki nggih Mas. Nggih, semoga dengan adanya ini kita bisa berkelanjutan.
Selain bagi-bagi rezeki, MNC TV juga menghadirkan hiburan kompetisi karaoke yang diikuti puluhan warga dengan bertabur hadiah uang tunai bagi warga yang jogetnya paling asik. MNC TV pun akan menggelar Roto Kilau Raya di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu 23 Mei 2026 mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News yang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.